Ada Margoluyung 151, ada Merpati Putih, ada Budi Suci, ada THS, THM, ada PD. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinzo dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengklik video saya ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul hari ini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya yang saya membahas tentang saya membuka ranting waktu masih sabuk kuning. Nah, dan di video kemarin kan saya bilang bahwa pelatih saya itu semuanya sabuk kuning ya. Pelatih saya semuanya sabuk kuning. Waktu saya masih siswa hitam ke sabuk kuning itu pelatih saya sabuk kuning. Nah, terus bagaimana sekarang kok saya jadi warga ya? Siapa yang memberi latihan kalau pelatih saya juga sabuk kuning? Oke, jadi begini teman-teman. Waktu setelah saya naik sabuk kuning dan saya kan mendapat apa ya? Ada rekomendasi dari ketua cabang supaya saya harus melanjutkan ke tingkat berikut, yaitu tingkat 1 ya, tingkat 1 atau pendekar muda IKSP Kerasakti, atau pada umumnya biasa disebut juga warga IKSP Kerasakti, pelatih ya. Banyak sekali ya penjelasannya. Jadi kebetulan di ranting sebelah itu sekitar 4 kilo lah. 4 kilo ke selatan itu ada warga IKSP Kerasakti yang baru pulang dari Kediri, yaitu namanya Kakak Antai. Itu yang menjadi pelatih saya yang tingkat 1 ya. Pelatih untuk ke tingkat 1 itu saya berlatih di Kakak Antai. Pelatih saya itu angkatan 97 ya, angkatan 97. Nah, jadi saya biasanya berlatih setelah saya memberikan latihan di ranting saya, karena jadwalnya itu sama dengan jadwal di ranting sebelah, yang ranting yang nanti saya akan belajar materi untuk ke tingkat warga. Jadi setelah saya memberikan latihan di ranting saya harus bergegas ke ranting sebelah ya, supaya bisa berlatih materi tingkat 1 di sana. Jadi jadwal saya itu tetap seperti itu. Dalam 1 minggu itu jadwal tetapnya seperti itu. Karena jadwalnya saya samakan dengan jadwal di ranting yang saya belajar tingkat 1 ini, materi tingkat 1 ini. Nah, di sana saya dengan teman seangkatan saya ya, saudara angkatan saya itu namanya Melki ya. Jadi kita naiknya itu di tahun pertengahan 2012, itu angkatan 103 gitu teman-teman. Nah, kemudian ada siswa saya yang sabuk kuning, kebetulan dia dari dusun sebelah dan dia suka dan memang mau, dia kan sudah sabuk kuning ya, jadi dia minta izin mau sama-sama buka satu ranting lagi di sebelah. Jadi sudahlah, kita besoknya kita ke sana dan buka satu ranting lagi. Jadi rantingnya ada 2 di sana. Jadi dia belum percaya diri untuk memberi latihan, jadi dia masih tetap percayakan untuk saya untuk memberi latihan. Jadi jadwalnya itu ada kita latihan di tempat lama dan juga buka lagi satu ranting di dusun sebelah. Jadi itu waktu itu pertama kali buka, waduh, di sana kan sudah ada perguruan sebelumnya. Jadi awalnya kita sudah minta izin di Pak RT, ada kepala dusun di sana, RW di sana. Jadi kita sudah izin. Tapi dari pihak perguruan yang memang sudah ada di sana, mereka juga maunya kita izin ke mereka. Jadi ya sudah, besoknya kita fotokopi perbanyak lagi surat izinnya, kita masukin lagi ke setiap ranting yang ada di sana sebelumnya. Nah, sebenarnya di kampung saya itu, di desa saya itu sudah ada beberapa perguruan pencaksilat ya. Ada Margoluyung 151, ada Merpati Putih, ada Budi Suci, ada THS, THM, ada PD. Terus di Kerata itu ada Kempo, ada Taekwondo, ada KKI. Jadi sebenarnya sudah banyak ya. Cuma yang komplain hanya beberapa. Oke. Nah, jadi besoknya kita masukkan semua surat izin ke setiap ranting yang ada sebagai izin bahwa ada perguruan atau bela diri baru yang sudah bergabung di dusun itu ya. Sebenarnya sudah, kalau kita izinnya di satu desa ya, sebenarnya kalau kita sudah izin di satu desa itu sebenarnya sudah meliputi semua ya. Tapi karena memang kita baru lagi di satu dusun berikut,
berarti ya katanya kita harus menyesuaikan. Ya udah, kita menyesuaikan saja. Jadi udah kita kasih masuk saja surat izinnya ke semua. Jadi setelah itu ya tetap ada gesekan-gesekan sedikit, tapi kita tetap semangat. Bukan saya sendiri saja, tapi ada teman-teman yang sudah sabuk kuning itu selalu membantu. Dimana ada sedikit gesekan, berarti ketika ada gesekan juga pasti ada warga-warga yang sudah ini datang merapat ke. Jadi kekompakan kita itu sangat bagus. Bahkan siswa-siswa yang masih kuning pun selalu stay di depan untuk menghadapi apa. Jadi kita itu dulu sabuk kuning itu sudah gimana ya? Sabuk kuning itu sudah, bahwa kita itu udah istilahnya, kalau dulu yang saya nilai itu bahwa kita sabuk kuning itu sudah sekaya warga dulu. Jadi sangat dihargai. Jadi ketika kita di suatu ranting itu, kita kalau julukannya itu biasa, kalau saya asisten pelatih kan, asisten pelatih. Jadi kalau misalnya ada warga yang datang di sana, berarti kita warga bisa percayakan satu sabuk kuning untuk memberi latihan kan. Supaya ketika dia memberi latihan dan ada kesalahan, kita bisa perbaiki. Karena nanti dia setelah jadi warga IKSP Kerasakti, dia juga harus memberi latihan. Ya seperti itu. Begitu juga ya untuk calon-calon warga, kita memberikan latihan juga supaya dia bisa memberikan materi untuk siswa-siswa kuning. Ya begitulah, seperti itu. Jadi saya tidak tahu aturan yang sebenarnya harus seperti itu, tidak. Tapi kita lebih memperhatikan bahwa sabuk kuning itu sudah harus bisa waktu di sana, karena sabuk kuning itu diharuskan untuk sudah bisa membuka ranting. Ya seperti itu. Panjang cerita. Nah, kalau untuk ke tingkat 2 atau sabuk merah itu, saya tidak lagi di pelatih saya yang tingkat 1 tadi, tapi saya ke dewan teknik kita ya, dewan teknik kita di cabang kita itu. Dewan teknik kami itu sebenarnya naik tingkat 1-nya dari Kalimantan, kemudian datang terus waktu proses perkembangan IKSP di sana, karena memang kita kekurangan tingkat 2, jadi karena tingkat 2-nya sangat kurang ya, waktu itu baru baru 1 orang, baru ketua cabang ya. Ketua cabangnya pun yang mengesahkan itu dari cabang Keva juga, ada cabang kabupaten sebelum kita ya, yang berkembangnya sudah pesat sebelum kita. Jadi datang mengesahkan ketua cabang, kemudian ketua cabang memilih lagi beberapa tingkat 1 yang sangat waktu itu mengembangkan IKSP Kerasakti di cabang kita. Jadi itu naiklah dewan teknik kami yang namanya Kakak Yanto. Setelah itu Kakak Yanto karena sering karena dewan teknik saya sering cek ya, sering ke ranting saya, dan dia melihat siswa saya lumayan berkembang di tempat itu. Jadi dewan teknik saya merekomendasikan saya ke ketua cabang untuk menjadi calon tingkat 2. Jadi waktu itu saya latihannya itu langsung dengan dewan teknik saya, yaitu Kakak Yanto ya. Dan sekarang syukur sekali karena sangat berkembang di sana. Karena begitupun teman-teman dan saudara-saudara yang kuliah di Jawa, yang merantau ke Kalimantan, di Papua, di Malaysia sudah kembali, dan itu IKSPI sangat banyak di sana. Tingkat 2, tingkat 1 itu banyak sekali. Dan itu dia, sabuk kuning sekarang sudah tidak tidak terlalu aktif lagi untuk membuka latihan, karena memang untuk membuka ranting, karena memang tingkat 1 sudah banyak sekali ya, seperti itu. Jadi saya naik tingkat 2-nya itu di akhir tahun 2014. Itu mungkin ada lagi yang mau tanya, boleh nanti kita lanjutkan di part berikut, karena ini sudah terlalu banyak saya lihat. Oke, terima kasih. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbah Pati.